Anugerah Allah yang mendahului atau rahmat prevenient adalah anugerah ilahi yang diberikan Tuhan sebelum manusia bertindak atau meminta, membebaskan kehendak bebas dari perbudakan dosa agar bisa merespons Injil. Kita dapat melihat di Yohanes 12 ayat 32. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yesus menyatakan bahwa ia akan menarik semua orang ketika diangkat. Ini menunjukkan bahwa anugerah universal yang mendahului iman individu. Anugerah yang mendahului ini merupakan sebuah pemberian yang cuma-cuma yang Allah berikan kepada manusia. Dan ini merupakan sebuah inisiatif Allah, dan hal ini membutuhkan respon dari tiap individu mengenai Injil dan kehendak bebas manusia untuk memilih apakah mau menerima keselamatan yang Allah tawarkan atau tidak. Alkitab menjelaskan bahwa pada saat Yesus datang, orang percaya akan diubah dan dimuliakan. Paulus menegaskan bahwa ketika semua akan diubah dalam sekejap mata dan menerima tubuh yang tidak dapat binasa. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai yang ke-52. Yohanes juga mengatakan bahwa ketika Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, karena kita akan melihat Dia dalam kemuliaannya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 2. Pengudusan final ini merupakan penggenapan sempurna dari keselamatan, ketika Allah menyelesaikan apa yang telah Ia mulai dalam hidup orang percaya. Yohanes 12 ayat 32, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yesus menyatakan bahwa Ia akan menarik semua orang ketika diangkat. Ini menunjukkan anugerah yang universal yang Yesus berikan kepada semua orang untuk mendahului iman setiap individu. Pertobatan dalam kepercayaan orang Kristen berarti suatu sikap dan tindakan untuk berbalik dari dosa dan kehidupan lama menuju Allah dan kehidupan baru. Secara teologis, pertobatan bukan hanya penyesalan atas dosa, tetapi perubahan pikiran dan hati yang sungguh, yang mengarah pada iman kepada Allah dan pengikut Kristus. Pertobatan ini melibatkan kesadaran dosa yang dibangkitkan oleh Roh Kudus, diikuti oleh keputusan sadar untuk meninggalkan segala bentuk dosa dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ini merupakan aspek penting dari keselamatan dan tanda lahir baru dalam Kristus. Kita dapat melihat ayat pendukungnya, yaitu dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pengalaman keselamatan dalam teologi Kristen merujuk pada pertobatan pribadi, di mana seseorang mengakui dosa, percaya pada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, serta menerima anugerah Allah untuk hidup kekal bebas dari hukuman dosa. Jadi di sini pertobatan itu kita mengakui bahwa Tuhan itu telah mati dan telah bangkit untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa, yaitu maut. Pengalaman ini dimulai melalui iman, seperti yang dinyatakan dalam Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat ini menegaskan bahwa hanya dengan kasih karunia dan beriman kepada Tuhan, manusia dapat diselamatkan. Ini artinya keselamatan juga membutuhkan sebuah respon dari tiap individu. Pengalaman pengudusan menyeluruh melalui penyucian, penyerahan diri, dan kesaksian Roh Kudus, merujuk pada proses progresif, di mana orang percaya setelah keselamatan awal mengalami pemurnian total dari dosa. Penyucian, penyerahan penuh akan diri kepada kehendak Allah dan keyakinan batiniah dari Roh Kudus
yang menjamin transformasi menuju keserupaan dengan Kristus. Kita dapat melihat di ayat pendukungnya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Pengudusan menyeluruh adalah pengalaman anugerah, bukan akhir pertumbuhan rohani. Pertumbuhan berkelanjutan tetap diperlukan. Kekudusan adalah hasil kerjasama antara anugerah Allah dan tanggapan manusia. Di sini anugerah memberikan kuasa, manusia menanggapi melalui ketaatan, iman, dan disiplin rohani. Ini adalah proses transformasi yang berkelanjutan. Jadi, kekudusan dapat dialami jikalau manusia itu mau taat kepada firman Tuhan dan hidupnya sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, pengudusan sebagai proses progresif. Meskipun seseorang dapat mengalami pengudusan menyeluruh dalam suatu saat krisis, hal ini tidak berarti bahwa ia tidak lagi perlu bertumbuh dalam kekudusan. Wesley menekankan bahwa setelah mengalami pengalaman pengudusan yang menyeluruh, seseorang tetap dipanggil untuk bertumbuh dalam kasih dan keserupaan dengan Kristus. Kita dapat melihat di 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Dalam ayat ini, setiap orang percaya yang sudah menerima anugerah keselamatan tidak stuck di situ aja atau berhenti pada titik itu, akan tetapi masih menjalani proses untuk terus bertumbuh dalam iman dan kasih agar dapat serupa dengan Kristus dalam hal kasih. Pengudusan tidak hanya tentang kehidupan di dunia ini, tetapi juga tentang kesempurnaan kasih yang membawa umat percaya kepada kehidupan kekal. Konsep glorifikasi menekankan pemulihan penuh manusia ke dalam kemuliaan Allah, sebagaimana pengudusan final merujuk pada tahap akhir, di mana orang percaya mencapai kesempurnaan penuh tanpa cacat celah saat kedatangan Kristus yang kedua. Pengudusan final digambarkan dalam 1 Korintus 15 ayat 51-52, di mana orang percaya diubah dalam sekejap mata menjadi tidak dapat binasa. Yang menjadi kesimpulan dari pembahasan kelima materi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah masih mau menyelamatkannya, sehingga memberikan anugerah yang mendahului untuk memampukan setiap manusia dalam respon keselamatan, mengalami pertobatan, kesempurnaan Kristen, hidup dibenarkan karena iman, dan mendapatkan kemuliaan dari Bapa di sorga, yaitu hidup tanpa dosa, karena telah dikuduskan dan disucikan dosa. Dosa tidak lagi berkuasa dalam diri orang tersebut. Sekian dari presentasi saya. Kiranya materi ini dapat memberkati kita semua. Shalom.